Kemudian pelelangan yang kedua tanggal 18 sampai 25, lalu pelelangan yang ketiga itu tanggal 25 sampai tanggal 2 Desember. Hai bro, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan update konten terbaru dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah giveaway 1500 koin Zilliqa yang sedang Duta Kripto adakan. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Free Signal karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai rekomendasi cryptocurrency. Karena kebetulan sekarang kita sudah masuk di akhir bulan Oktober ya. Dan di sini ada beberapa kripto yang menurut saya punya sentimen positif untuk bulan November besok. Dan kemungkinan itu bisa mempengaruhi dari segi harganya ya. Tapi disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini merupakan murni opini saya pribadi. Jika kalian memiliki pandangan lain, that's no problem. Nanti kalian tulis saja di komentar ya, oke? So, biar nggak terlalu lama, kita langsung aja menuju cryptocurrency yang pertama adalah COTI. Dimana kalau kalian merupakan holder Cardano pasti ngertilah COTI itu apa ya. Karena Cardano baru saja bekerjasama dengan COTI untuk menerbitkan stablecoin yang namanya JET. Tapi nggak itu yang saya bahas di sini. Melainkan di bulan November besok, COTI itu akan merilis mainnet versi kedua. Dan itu akan di-launching perkiraan tanggal 2 November. Nah, emang apa sih yang ada di mainnet versi kedua dari COTI ini? Jadi gini. Yang diupdate di mainnet versi kedua dari COTI adalah masalah skalabilitasnya. Dimana kalau kalian belum tahu, fokus utama dari adanya COTI adalah dia menyelesaikan masalah keuangan. Jadi dia itu fokus pada masalah-masalah finansial seperti transaksi, pengiriman uang, dan lain-lain. Nah, di update mainnet 2.0, COTI memperbaiki dari segi skalabilitasnya. Jadi ada perbaikan di bagian fee transaksi dan juga di bagian kecepatan transaksi yang itu dibenahi. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan COTI suatu saat nanti dia bisa mencapai kecepatan 100.000 transaction per second. Wah, gila banget ya. Dan untuk market dari COTI itu sudah banyak banget, kalian bisa beli di Binance, di toko kripto, dan exchanger yang lainnya. Rekomendasi yang kedua adalah Polkadot atau CoinDot. Kenapa ini saya rekomendasikan? Karena bulan November dan Desember besok, Polkadot akan mengadakan banyak sekali event parachain auction atau event di mana para developer yang tertarik memasukkan aplikasi desentralnya ke ekosistem Polkadot itu mereka akan saling bersaing untuk mendapatkan slot blockchain-nya. Dan itu merupakan salah satu keunikan dari ekosistem Polkadot ya. Jadi nggak semua aplikasi desentral itu bisa masuk. Tapi yang masuk itu harus melalui sistem pelelangan yang disebut sebagai parachain auction. Dan kalau kita cek di Twitternya, untuk bulan November besok, pelelangan dari Polkadot itu tanggal 11 sampai tanggal 18. Kemudian pelelangan yang kedua tanggal 18 sampai 25. Lalu pelelangan yang ketiga itu tanggal 25 sampai tanggal 2 Desember. Jadi bisa dibilang auction dari Polkadot itu tanggal 11 sampai tanggal 2 Desember. Rekomendasi yang ketiga adalah Staden Coin atau Coin STC. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Staden Coin ini juga termasuk smart contract ya. Tapi yang menjadikan Staden Coin ini unik adalah dia berhasil bekerja sama dengan ratusan universitas di seluruh dunia. Jadi bisa dibilang market dari Staden Coin ini adalah orang-orang yang berpendidikan ya, seperti pelajar, dosen, guru, dan lain-lain. Nah, sebenarnya di bulan Oktober ini, Staden Coin itu telah melaunching STC Terminal for Public. Jadi publik itu sudah bisa menggunakan fasilitas token creator yang ada di platform Staden Coin. Jadi aplikasi desentral yang ingin masuk ke Staden Coin itu sudah bisa. Dan di bulan November besok, perkiraan itu akhir November ya, Staden Coin akan melaunching versi aplikasinya dan itu bisa kalian akses lewat iOS ataupun versi Android. Dan menurut saya ini merupakan kabar baik ya, artinya para user Android maupun iOS itu akan bisa menggunakan fasilitas dari smart contract Staden Coin. Rekomendasi yang keempat adalah Crypto.com Coin.
di mana ini merupakan koin native dari crypto exchange yang namanya Crypto.com ya. Nah, apa istimewanya Crypto.com di bulan November besok? Jadi gini, tanggal 8 November, Crypto.com itu akan melaunching yang namanya Cronos Mainnet. Jadi, fungsi dari Cronos Mainnet ini adalah untuk membuat aplikasi-aplikasi desentral yang berada di ekosistem Ethereum itu bisa kompatibel dengan blockchain yang itu sudah kompatibel dengan Cronos. Nah, blockchain yang sudah kompatibel dengan Cronos ini adalah Crypto.org chain atau blockchain yang diterbitkan oleh crypto exchange yang bernama Crypto.com. Dan menurut saya, jika Cronos Mainnet ini telah launching, artinya kemungkinan aplikasi desentral yang berada di ekosistem Ethereum, mereka itu juga bisa mengakses blockchain dari Crypto.org chain ini. Yang ini bisa mengakibatkan besarnya transaksi yang masuk ke ekosistem Crypto.org chain. Dan rekomendasi yang terakhir adalah eCash, atau yang sebelumnya kita kenal dengan istilah Bitcoin Cash ABC ya. Nah, sebagai info aja, eCash ini dalam 1 tahun mengalami 2 kali upgrade network. Ini bisa kita lihat di bagian roadmap-nya ya. Ini saya tunjukkan bahwa eCash itu dalam 1 tahun dia itu melakukan upgrade mainnet di 2 tanggal. Yang pertama setiap tanggal 15 Mei, yang kedua adalah setiap tanggal 15 November. Jadi di bulan November besok, eCash ini akan melakukan upgrade terhadap networknya. Artinya yang di-upgrade itu adalah masalah skalabilitasnya, dan tentu itu akan mempengaruhi dari kualitas network yang ada di eCash ini. Jadi, jika ada upgrade network ini, kecepatan transaksi dari eCash ini akan selalu diperbaiki, dan itu dilakukan 2 kali dalam setahun. Dan sini saya lupa ya untuk masalah market. Untuk eCash ini marketnya juga termasuk besar ya, ada di Binance, Toko Kripto, Indodax, dan lain-lain. Kemudian untuk yang Crypto.com ini nggak terlalu banyak sih sebenarnya, tapi kalian sudah bisa beli di Get.io ataupun di KuCoin. Indodax juga setahu saya sudah ada ya, kalau di Binance itu belum ada. Kemudian untuk Staden Coin ini kalian rekomendasi saya itu beli di KuCoin aja kalau tertarik. Kalau di Binance, Toko Kripto, kemudian Indodax setahu saya belum ada. Sedangkan untuk yang Polkadot ini marketnya udah banyak banget. Kalian beli di exchanger manapun itu kemungkinan besar Polkadot sudah ada. Oke, so itu aja sih rekomendasi 5 cryptocurrency yang menurut saya punya sentimen positif untuk di bulan November besok. Tapi disclaimer lagi bahwa ini hanya opini saya pribadi. Jika kalian tertarik untuk membeli salah satu dari koin yang saya sebutkan tadi, kalian harus tetap melakukan riset mandiri dan melakukan analisa untuk menemukan titik entry yang tepat. Paham ya? Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you!